Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagi Anda yang di rumah saja, hari ini Harmoni Bali kembali hadir bersama saya Mades Kedenkarang. Pemirsa, bagi sebagian orang tinggal di rumah saja dalam wabah virus corona memang bisa memicu yang namanya stres. Terlebih bagi orang yang sedang berurusan dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Nah, bagaimana mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi COVID-19 menjadi topik kita pada sore hari ini. Dan sore hari ini Harmoni Bali bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bali tentunya sudah menghadirkan narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa ada Dr. Aasri Wahyuni SPKJ. Dr. Yuni, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore dokter. Selamat sore Karang. Apa kabarnya dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat tentunya dok ya. Harus selalu semangat. Harus mengikuti himbauan pemerintah ya dok ya. Tapi saat ini kita dari sini biar pemirsa dari rumah saja ya, mengikuti perbincangan kita sore hari ini. Nanti bisa interaksi dari rumah. Betul sekali. Dok, ini tadi saya sempat mengatakan bahwa sebagian orang tinggal di rumah saja saat pandemi ini bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, kemudian depresi, gangguan. Nah, ini sebenarnya cemas dan depresi itu ini termasuk gangguan kejiwaan kah, dok? Iya, selamat sore pemirsa. Mungkin bagi sebagian orang menyatakan gangguan jiwa saat ini masih mengkonotasikan dengan schizophrenia. Schizophrenia itu yang dalam tanda kutip dibilang gila atau bodoh. Oke. Ya, tetapi bahasa gangguan kekiniannya ODGJ gitu ya dok. ODGJ betul. ODGJ. Jadi sebenarnya gangguan jiwa itu artinya sangat luas sekali dari yang namanya cemas sampai yang schizophrenia. Gitu. Jadi gangguan yang sifatnya sangat ringan bagi sebagian orang sampai yang sangat berat sampai tidak mampu lagi untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ya di era di rumah saja ini mungkin semua orang mengalami cemas tapi belum tentu terganggu. Gangguan cemas gitu. Cemas siapapun pernah mengalami cemas tentunya. Ya, jadi menunggu saudara yang datang, akan ujian gitu ya, menunggu hasil laboratorium gitu. Tetapi ketika itu sudah datang, misalnya anak sudah datang, hasil lab sudah dilihat dan hasilnya baik terus hilang, itu kita tidak bilang gangguan. Kita bilang cuman cemas yang biasa saja. Cemas yang biasa saja. Ya, cemas yang wajar terjadi pada semua orang. Jadi bisa dikatakan kecemasan ini ada grade-nya, tingkatannya dok? Ya, kalau kita bilang gangguan, bila setelah masalah itu selesai, ya suaminya sudah di rumah, dia masih tetap berdebar-debar, masih berpikir jangan-jangan tadi terjadi apa ya, kenapa dia terlambat dan lain sebagainya. Biasanya disertai dengan komponen-komponen organ tubuh kita ikut bereaksi seperti asam lambung meningkat, berdebar-debar, nyeri kepala, nyeri di leher. Itu yang kita bilang gangguan. Tapi begitu selesai ujian atau suami sudah datang, kita tidak bilang gangguan, kita cuma bilang cemas saja. Baik, dokter ini nanti kita sambung lagi perbincangan ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang bagaimana mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi COVID-19 ini sendiri. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, bagaimana mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Sri Wahyuni, tentunya SPKJ. Beliau merupakan spesialis kejiwaan dan yang pastinya hari ini spesial kita kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bali tentunya. Dokter, kita lanjut lagi perbincangan tadi, berarti cemas dan depresi ini ada bedanya, Dok? Ya, ada bedanya karena cemas itu adalah gejala awal, ya, jadi mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Kemudian setelah itu, jika itu berlangsung lama, menjadi dia kehilangan minat, kehilangan keinginan karena terus memikirkan satu hal atau masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ya, jadi dari cemas bisa jadi depresi atau tanpa ada cemas langsung ke depresi karena stresnya biasanya jelas. Ya, jadi jelas penyebabnya jelas. Ada juga depresi yang penyebabnya tidak jelas. Ya, memang depresi datang dari dalam diri karena pengaruh-pengaruh hormonal biasanya. Tapi depresi di era pandemi ini memang sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun karena kita semua kehilangan rasa nyaman kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita terkurung di suatu tempat yang memang itu rumah kita, memang itu kamar kita, tetapi dalam situasi yang tidak menentu. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan teman-teman karena teman-teman sekolah sudah jarang ketemu, ya, teman kantor, ya, banyak hal yang hilang yang kita tidak bisa prediksi. Mungkin di awal kita masih merasa itu suatu liburan, masih bahagia, masih senang gitu. Tetapi sudah berlangsung hampir 2 bulan ini, orang-orang atau masyarakat yang sebelumnya tidak depresi atau bukan seorang yang pencemas akhirnya mulai mencemaskan. Apa yang 1 bulan ke depan yang akan terjadi pada keluarga saya? Apa yang terjadi pada anak-anak saya? Apakah saya bisa makan nantinya? Ya, jadi pikiran-pikiran putus asa dan rasa masa depan semakin suram itu muncul. Ya, terutama pada kepala keluarga, orang-orang dewasa yang punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Yang berat mungkin yang masih punya saudara, masih punya orang tua yang bisa mensupport mereka. Ya. Kalau yang tidak punya siapa-siapa, di PHK, sedangkan anak sekolah memang mungkin bisa SPP mungkin bisa ditangguhkan. Namun pelajaran yang online belum ada fasilitas internet yang free untuk anak-anak sekolah. Tapi untuk mahasiswa sudah diberikan ya, dari berita sudah diberikan biaya untuk biaya kuliah online-nya. Dari situ sudah mulai ada pikiran-pikiran yang negatif, merasa tidak berguna, ya, sudah tidak ada harapan lagi. Nah, ini yang kita bilang suatu gejala depresi nafsu makan menurun. Nah, ini dia deh. Ini berarti ada gejala-gejala yang harus kita waspadai ketika kecemasan itu melanda seseorang, Dok. Betul. Jadi kita harus mengenali apakah setiap kita tidur gitu ya, tidur sebentar terbangun kaget, ya, apa ini nyata apa tidak ya gitu ya. Kemudian bisa tidur lagi, kadang-kadang tidak bisa tidur lagi, itu sudah suatu pertanda awal, ya. Kemudian setiap baru bangun tidur selalu berdebar-debar apakah hari ini saya masih bisa mendapatkan bahan masakan ya, bahan pangan untuk makan anak-anak saya ya. Apa bisa saya memberikan uang untuk kuota untuk anak saya ya? Ya, jadi disertai dengan berdebar, nanti yang asam lambung meningkatlah, ya, nyeri-nyeri seluruh tubuh, tidak nyaman. Jadi itulah yang kita waspadai, mungkin kita bisa mengalihkan. Ya, sebelum mencari ahli, mungkin dialihkan dengan berpikir bahwa semua orang mengalami ini saat ini. Mereka bisa mengatasi, kenapa saya tidak? Saya perlu mengakses hal-hal yang positif yang bisa mensupport kehidupan saya. Kehidupan ini harus tetap berjalan. Ya, itu perlu ada yang diajak sharing, perlu diajak ngobrol, bukan yang sama-sama patah semangat, sama-sama kehilangan bahwa
semuanya ini akan berakhir kapan kita tidak tahu. Baik. Ya, banyak ramalan memberikan harapan, tetapi kalau kita melihat angka mungkin harapan itu agak tipis-tipis kalau 1 bulan ke depan bisa selesai. Baik. Ya, ekonomi membaik. Itu. Jadi bisa dikatakan ketika gejala tersebut datang, kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang bisa membuat lebih positif lagi. Nah, ini dia dok, apakah gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi ini bisa mengarah terhadap kesehatan secara umum? Iya, tentu. Jadi kalau seseorang kurang tidur, tentu akan menurunkan kondisi fisiknya. Ya, jadi kondisi fisiknya menurun, nafsu makan menurun, juga akan menurunkan kondisi fisiknya sehingga akan lebih mudah terinfeksi baik oleh virus maupun oleh bakteri, dan kemudian juga dengan kondisi badan yang lemah, dia semakin daya tahannya terhadap stres makin buruk. Jadi itu suatu fenomena bola pingpong gitu. Fisik bisa menimbulkan ke mental, mental bisa berdampak ke fisik juga. Jadi merasa weakness, jadi dari pagi itu udah lelah. Jadi tidak ada ide-ide kreatif yang direncanakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anak selama tinggal di rumah. Ya, karena sudah semua dirasakan sakit, ya tinggal terbaring aja di tempat tidur, minta dipijetin. Sedangkan kalau ingin ke dokter, ke rumah sakit, ke pelayanan kesehatan, sudah takut duluan, udah cemas. Cemas lagi. Ya, di rumah sakit virusnya banyak banget gitu ya. Akhirnya mereka mencari pertolongan-pertolongan yang ada yang bisa didapat di sekitarnya. Ya, apakah mungkin dipijat saja sama keluarganya atau minum obat-obatan yang ada di rumah. Namun mereka tidak memahami bahwa itu adalah dampak dari kecemasannya. Baik. Kecemasan itu bisa dialihkan dengan hal-hal yang positif, tapi kan tidak setiap orang bisa melakukan hal tersebut, dok. Iya, mungkin banyak tutorial-tutorial yang bisa diikutin hal-hal positif. Apakah mulai berpikir, mungkin saya punya keterampilan apa ya buat kue, mungkin saya buat kue, mungkin saya mulai berkebun, mungkin olahraga mengikuti atau senam mengikuti tutorial yang ada di media-media sosial, mungkin mulai menata rumah, atau ada barang-barang yang bisa dijual yang sudah tidak bisa dipakai, mungkin bisa. Jadi ide-ide kreatif itu memang sulit muncul kalau kita sudah dalam kondisi cemas atau depresi. Inilah kenapa kita perlu tetap membuka akses ke teman-teman ya, melalui media, grup mungkin. Jadi bisa mengakses apa sih yang bisa aku lakukan, atau apa sih yang bisa saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman. Ya, mungkin buka kursus online, mungkin bisa melatih keterampilan-keterampilan yang ada di rumah yang bisa dilakukan, mungkin berkebun dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terpikirkan bahwa besok kita dapat bantuan beras nggak sih gitu. Ya, karena sifat tolong menolong itu sudah muncul ya di kalangan masyarakat kita untuk membantu teman-teman atau keluarga-keluarga yang lemah saat ini. Karena memang situasi ini tidak pernah ada yang merencanakan, tidak pernah ada yang menduga. Ini adalah bencana internasional, bencana dunia, sehingga tidak ada seorang pun yang memang punya tabungan yang cukup untuk, apalagi yang kena PHK ya, untuk bisa mempertahankan hidup yang nggak jelas sampai kapan. Ya, pikiran-pikiran inilah akan memicu untuk munculnya perasaan-perasaan putus asa ya, dari depresi yang ringan, sedang, jadi depresi yang berat. Putus asa akhirnya ingin mengakhiri hidup. Ya, apalagi kalau memang yang disertai dengan penyakit kronis yang memang sudah sakit jantung, kencing manis, kan memang harus reguler ketemu sama dokter sebulan sekali. Ya, apalagi kalau pelayanannya sudah tidak menanggung lagi ini, nah tambah lagi, harus beli sendiri Bu, misalnya seperti itu. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga lagi gitu. Inilah pemirsa Bali TV, mungkin mulailah kita sharing, ngobrol sama teman-teman untuk saling menguatkan. Ya, semua kita dalam kondisi cemas. Ya, tidak memandang itu pendidikannya, status sosialnya, umurnya. Jadi dari anak-anak yang biasa bebas bermain di luar, dikurung pun
sudah mengalami kecemasan dan mulai marah-marah, Ya. udah tersinggung, makan berlebihan atau tidak mau makan. Nah, ini sharing bersama teman-teman. Nah, ini kan kadang juga teman-teman yang seperti apa yang harus kita ajak sharing untuk membangkitkan, untuk menimbulkan pikiran-pikiran positif lagi, untuk membangkitkan gairah agar bisa bertahan di pandemi saat ini, Dok. Iya, mungkin teman kita sudah bisa kenal ya dari sebelum kita masuk dalam rumah ini gitu. Bisa kenal adalah teman-teman yang selalu bisa memberikan aura positif ke kita. Ya, yang selalu tipenya adalah optimis. Dalam situasi apapun teman kita itu dia selalu survive. Yeah. Pasti kita kenal, di antara 10 teman mungkin 1-2 pastilah punya semangat juang yang tinggi. Itulah coba kita hubungi melalui akses-akses yang kita punya untuk bagaimana share. Atau memang pemirsa Bali TV yang memang punya potensi untuk bisa membantu teman-teman secara psikososial, silahkanlah membuka Zoom-nya atau membuka jaringan-jaringan Google Meet untuk mengundang teman-teman untuk share bahwa teman-teman tidak sendiri, bapak-bapak tidak sendiri, adik-adik tidak sendiri, seperti apa yang barusan saya lakukan untuk remaja Palang Merah Indonesia, Aceh dan Bali, lintas Aceh dan Bali, untuk mereka memahami ketidaknyamanan itu bisa dialihkan. Dan dengan berbagai hal, kecemasan akan kenapa ya saya bisa lanjutin kuliah nggak ya, testingnya gimana, pendaftarannya bagaimana, itu kita bisa share bahwa remaja atau anak kita tidak sendiri. Ribuan dan bahkan jutaan orang mengalami hal ini. Mari kita bersama-sama melihat masalah ini bukan masalah kita sendiri. Oke, baik. Ya. Seperti Dokter Yuni sampaikan, rasa cemas, depresi itu sudah ada sejak bahkan sebelum pandemi ini sendiri. Tapi kenapa sih, Dok, pandemi COVID-19 ini bisa memicu kecemasan dan depresi yang berlebihan saat ini, Dok? Ya, yang saya sampaikan mungkin beberapa waktu yang lalu ada di media, bahwa penderita yang memang sudah cemas, memang mengalami gangguan cemas, itu bisa kambuh lagi karena mereka lebih sensitif dari yang tidak pernah mengalami gangguan. Yang sudah pernah mengalami depresi bisa muncul lagi gejala-gejala depresinya karena lebih berisiko, lebih rentan, lebih mudah putus asa ketika harus berhadapan dengan suatu masalah. Apalagi masalah sekarang ini adalah masalah yang luar biasa dalam kehidupan semua orang. Inilah yang mudah terpicu dibandingkan dengan yang belum pernah mengalami gangguan cemas atau gangguan depresi. Ya, jadi ini perlu diwaspadai oleh anggota keluarga atau keluarga yang memang pernah mengalami gangguan cemas atau depresi. Jadi tetaplah menjaga kontak, diajak ngobrol, ditanyakan apa yang dirasakan, mungkin lebih berat daripada yang kita rasakan saat ini. Sehingga segera perlu bertemu, baik lewat online ataupun datang ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mengevaluasi kembali gangguan cemas atau gangguan depresi yang dialami agar tidak terjadi gangguan yang lebih buruk hingga melakukan bunuh diri. Karena dampak berat daripada depresi berat adalah ingin mengakhiri hidup karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa membantu keluar dari masalah yang dihadapi. Ya, apalagi ini masalahnya jelas. Itu pentingnya kita bisa sharing atau berkomunikasi kepada sahabat, teman-teman Ya, seperti itu, Dok. Betul. Terutama teman-teman yang bukan yang ngirim juk yang malah tambah dianggap menghibur tetapi tambah menghancurkan, itu yang banyak sekali. Oke, baik. Dokter Yuni, kita rehat Ya. kembali. Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda boleh bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita bersama Dokter Yuni tentunya di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 sesaat lagi.
Ya, kita masih dalam Harmoni Bali, waspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi COVID-19. Masih bersama Dr. A.A. Sri Wahyuni, SPKJ. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894841. Tentunya lain sudah kami buka. Baik, Dok, berarti tadi dokter mengatakan bisa dikatakan ini jenis-jenis kecemasan yang rentan dialami saat pandemi COVID-19 ini sendiri seperti apa sih, Dok, bagi masyarakat khususnya? Ya, kecemasan ini bentuknya macam-macam ya, mulai bentuk yang kita terlihat oleh keluarga itu mulai gampang tersinggung, ya. Jadi apa-apa serba salah. Jadi kita jangan menyalahkan kalau di masyarakat lagi di mobil gitu ya ditegur sama pecalang, kenapa nggak pakai masker gitu ya. Jadi langsung meledak, langsung marah. Itu tanda-tandanya sudah ada tanda-tanda kecemasan yang sekarang mungkin istilahnya banyak cabin fever, ya. Jadi merasa sudah tidak nyaman. Jadi bisa dikatakan ini fenomena juga yang disebutkan fenomena cabin fever ini sendiri, Dok. Ya. Oke, depending dulu, Dok. Ada yang sudah bergabung bersama kita. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Tiara. Tiara di mana nih, Denpasar. Nggih, Tiara, ada yang ingin ditanyakan sama Dokter Yuni, Ki? Ini terkait dengan penanganan gangguan cemas dan depresi. Misalnya kan sekarang di kondisi seperti ini banyak yang kena PHK, kemudian kita juga dibatasi untuk keluar. Bagaimana sih upaya untuk mencegah depresi bagi mereka yang terkena PHK ini? Oke. Itu saja, Tiara. Iya. Baik. Terima kasih, Tiara di Denpasar. Nah, ini mungkin mencegah ya, upaya mencegah depresi saat itu. Tapi sebelumnya kita jawab pertanyaan Tiara atau kita lanjutkan lagi ini tentang fenomena cabin fever ini sendiri, Dok? Ya. Cabin fever ini fenomenanya memang biasanya terjadi pada orang-orang atau komunitas yang sedang berada di suatu lingkungan yang mencekam, seperti harus ada di pengungsian, ya, karena bencana alam, atau harus berada di suatu asrama gitu, seperti sekarang misalnya isolasi gitu ya, atau harus masuk hanya beraktivitas di dalam rumah saja. Itu mulai muncul ketika sudah lebih dari 1 minggu, biasanya mulai muncul perasaan-perasaan tidak nyaman, perasaan bosan, ya, gampang marah, tersinggung gitu ya, ingin makan saja, ya. Jadi semua merasa, semua dilihatnya salah, ya. Jadi akhirnya berdampak ke seluruh keluarga. Kalau dalam satu keluarga ada 5, 2 yang mengalami cabin fever, ini sudah jadi kacau rumah, ya. Rumah karena sedikit ngomong begini jadi marah, jadi tersinggung. Jadi korban adalah nanti anak-anak atau anak-anak yang mulai tidak nyaman, marah, mulai tersinggung. Ya, jadi bapaknya dimarahi, sekarang harus ada pulsa, harus ada apa, seperti itu. Padahal itu bukan semata-mata karena marah biasa, tapi mereka sudah mulai merasa bosan. Merasa bosan di lingkungan yang monoton itu saja, karena biasanya mereka kan ketemu teman, ada les, ada apa. Jadi kita hampir mungkin 8 jam ada di luar rumah. Ya, sekarang kita harus ada di suatu tempat yang di mana-mana terbatas. Dan kita belum punya solusi untuk membuat jadwal seperti yang kita lakukan di luar rumah. Jadi di awal memang rasanya nyaman, tapi begitu masuk minggu kedua, minggu ketiga itu sudah tidak nyaman sekali. Ya, itu yang kita hati-hati, karena cabin fever ini akan bisa berdampak ke gangguan mental, yaitu yang saya sampaikan tadi, mungkin akan muncul jadi depresi. Ya, karena sudah tidak menemukan cara lagi bagaimana saya harus keluar dari lingkungan yang mulai sempit. Baik,
ini Ya. solusi bagi yang merasa fenomena cabin fever yang mengalami hal seperti itu, apa yang harus dilakukan, Dok? Ini Ya. berarti peran keluarga juga mendukung sekali, Dok. Betul. Mungkin kegiatan bersama-sama mulai dilakukan hal-hal yang menyenangkan. Ya, jadi berkegiatan di dalam rumah, olahraga. Jadi menyusun jadwal lah, seperti kita memang beraktivitas sehari-hari. Jadi setelah berolahraga, masak bareng atau berkebun bareng, kemudian kita mandi, berpakaian yang rapi sebelum kita mungkin kerja di depan komputer atau di depan HP atau membantu anak kita belajar gitu. Jadi tersusun, terjadwal kegiatan-kegiatan yang umum dan kegiatan-kegiatan ekstra. Apakah kita latihan masak, berkebun, atau kita nyanyi. Jadi variasikan kegiatan-kegiatan itu, apalagi kalau kita bisa connect dengan teman-teman dalam satu media misalnya ya, apakah banyak sekali sarana untuk bisa bertemu dengan teman-teman melalui media bantuan daring gitu ya, sangat bisa, dan tetap ngobrol dengan teman, telepon teman. Jadi kita tidak merasa bahwa hanya kita yang mengalami ini, hanya kita yang seperti masuk ke ruang isolasi sendiri. Ya, jadi beda nanti dengan yang memang diisolasi di rumah sakit karena dia masih ada perawat, masih ada dokter yang bisa diajak berkomunikasi, yang mungkin topiknya beda-beda. Kalau di rumah mungkin dilihat itu saja mungkin bosan. Sehingga bukalah diri ke teman-teman di luar dan susunlah acara, jadwal di rumah sehingga tidak membosankan. Itu. Baik, sekali lagi ini peran keluarga ini sangat penting sekali. Sebenarnya ini mendekatkan keluarga, bukan meningkatkan KDRT. Karena cabin fever ini bisa meningkatkan KDRT. Jadi emosional, ya, jadi anak jadi korban biasanya adalah verbal, kekerasan verbal, jadi dikata-katain bahasa kasar, atau bahkan kadang-kadang juga akan timbul kekerasan fisik, bukan hanya kekerasan mental, karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Gitu. Baik, dengan tersusunnya jadwal itu kita bisa jam berapa, mungkin kalau memang kita mau keluar mencari bahan makanan, mungkin sekarang punya anak 2, misalnya anaknya diajak 1, besok diajak lagi 1, karena kalau di mobil terlalu banyak juga tidak baik. Ya, kebetulan mungkin kita belum ada PSBB ya di Bali, jadi masih mungkin untuk keluar belanja kebutuhan makanan, mungkin beberapa menit untuk kita balik lagi. Baik, kita ke pertanyaan Tiara. Kalau kita ngomongin tentang pandemi saat ini berdampak ke semua sektor. Betul. Termasuk juga sektor sosial juga berpengaruh di sini, Dok Tiara. Banyak juga saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja, kemudian dirumahkan. Nah, ini upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya depresi bagi mereka yang mengalami hal tersebut seperti apa, Dok? Ya, betul. Untuk Tiara dan mungkin pemirsa Bali TV yang lain, pemutusan hubungan kerja yang sampai kapan itu tidak bisa kita hindari, ya, atau pemotongan gaji, ya, itu pemotongan gaji juga terjadi, jadi hanya gaji pokok saja dan ada yang dibayar hanya 2 minggu, sedangkan cicilan banyak, gitu ya. Ini banyak sekali klien-klien yang datang dengan keluhan seperti itu, apalagi cicilannya itu memang diandalkan dari uang survei, uang servis yang didapat dari pekerjaannya. Sedangkan memang gaji pokoknya memang kecil. Itu banyak sekali yang sudah datang untuk berkonsultasi, baik lewat online maupun datang langsung. Bagaimana mencegahnya? Pertama, kita terima dulu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak ada yang menginginkan ini terjadi di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia tidak ada yang berharap seperti ini, dan kita semua akan berhadapan dengan waktu yang tidak menentu sampai kapan ini akan terjadi. Ketika kita menerima itu, kita akan merasakan bahwa oh iya, apa yang harus saya lakukan untuk tetap bertahan, untuk hidup. Mulailah kita ngobrol dengan teman-teman yang sama, yang punya pengalaman yang sama, mungkin dari bidang keterampilan-keterampilan yang berbeda. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk menciptakan sesuatu inovasi-inovasi untuk menyambung hidup.
karena tentu pesangon tidak mungkin diberikan sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan dalam situasi post mayor ini, situasi pandemi. Nah, setelah itu kita mulai menyadari bahwa saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang pertama menghemat dulu ya di dalam rumah, aktivitas bagaimana caranya menghemat listrik, bagaimana mungkin dari pakai AC mungkin kita tidak pakai AC, ya, menerima situasi ini dan menjelaskan pada anak-anak, pada keluarga, kalau kita kepala keluarga, bahwa peristiwa ini dialami oleh semua orang dari golongan yang bawah sampai golongan atas. Nah, kalau itu kita bisa terima, kita akan bisa menjalani hari-hari lebih baik, ya, lebih baik. Tentu perasaan-perasaan penyesuaian itu, gangguan penyesuaian 1 sampai 2 minggu akan kita rasakan, bahwa penghematan-penghematan yang kita lakukan akan berdampak ke anak-anak. Ya, jadi yang depresi bukan hanya tulang punggung keluarga, jadi anggota keluarga pun akan bisa terjangkit, terdampak, ya, depresi kalau kepala keluarganya depresi, gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menerima, kita jalanin penghematan, kita akses fasilitas-fasilitas yang memang pemerintah berikan, ya, melalui klien dinas, melalui klien Banjar, ya, melalui ketua RT, ketua RW, kita akan menikmati, dapat menikmati fasilitas pemerintah yang juga mungkin hanya sementara, tetapi inovasi-inovasi baru untuk kita mungkin yang di hotel, mungkin bisa masak gitu ya, mungkin menjual masakan jadi online, yang seperti itu sudah banyak sekali dilakukan oleh teman-teman kita, atau yang biasa membersihkan alat-alat khusus yang biasanya tidak terbersihkan bisa. Jadi beraktivitaslah, tetap berolahraga, menerima. Proses penerimaan ini memang tidak mudah, Tiara, tidak mudah, tetapi suka nggak suka kita memang harus hadapi. Dan jika sudah muncul sampai gangguan tidur, ya, sudah tidak ada kehilangan minat dan keinginan untuk berinovasi atau gathering dengan teman-teman, ini perlu segera berkonsultasi. Ya, bisa online, banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dibuka oleh pemerintah untuk berkonsultasi online, atau bisa datang langsung ke klinik-klinik layanan psikiatri yang ada di seluruh Bali. Sudah ada di semua RSUD yang ada di Bali, sudah ada psikiaternya, bisa segera menghubungi kalau sudah terjadi gangguan tidur, emosi tidak stabil, kemudian mudah tersinggung, tidak ada nafsu makan, bahkan terlalu banyak tidur, tetapi merasa tidak tidur juga termasuk gangguan tidur. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Tiara. Mudah-mudahan dampak ini tidak muncul di keluarga atau pada sahabat kita, karena kita sudah saling bergandengan tangan untuk memberikan bantuan, baik itu pekerjaan maupun bantuan sekarang yang paling ngetren itu adalah sembako, bahan dasar, dan mungkin juga pemerintah melalui PLN-nya juga sudah menurunkan tarif untuk level-level tertentu yang saya tahu. Carilah banyak informasi yang memudahkan kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa dalam kehidupan semua orang saat ini. Baik, yang menarik sekali Dr. Yuni tadi mengatakan bagaimana dengan gangguan penyesuaian. Tentunya ini tidak mudah bagi seseorang yang kalau sebelum pandemi ini merasakan sesuatu yang sudah comfort banget dengan kehidupan mereka, comfort banget dengan kehidupan keluarga mereka. Lalu bagaimana caranya untuk melalui gangguan penyesuaian baik bagi dirinya sendiri dengan keluarganya juga, Dok? Iya, ya mungkin kalau sudah terganggu, ya, gangguan penyesuaian biasanya muncul setelah bencana, itu sampai 1 bulan, 2 bulan itu sudah mulai muncul yang emosi, mudah tersinggung. Tadi kalau bagaimana mengatasi ini, ya seperti tadi balik lagi menerima, ya, fase itu pun tidak mudah. Jadi saat seperti ini pun ibaratnya kita harus tetap menerima dan bersyukur. Ya. Karena bersyukur pertama kita sudah terbebas dari virus
saat ini gitu ya, karena kita masih berada di saya bisa ke studio gitu ya, Tiara bisa menelpon ke sini, mungkin dari ruang-ruang isolasi juga bisa menelpon karena boleh membawa telepon. Ya kita bersyukur bahwa kita masih diberikan ya kesempatan untuk berpikir apa yang harus kita lakukan, saling bantu membantu kepada teman. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan ini dalam waktu 1 bulan, kita sudah dalam gangguan penyesuaian, udah nggak bisa lagi berpikir, yang ada marah, yang ada emosi, yang ada mencoba gimana ya caranya cari biar cepat bisa mati, ya kan nggak mungkin gitu ya. Seperti banyak yang kita lihat, kenapa nggak pakai masker di jalan? Kalau saya nggak ke jalan, saya nggak makan. Ya jawabannya begitu. Jadi mati tidak makan, apa mati kena virus? Nah itu adalah topik pembicaraan masyarakat yang mulai masuk dalam situasi gangguan penyesuaian. Jadi tidak mampu menerima kondisi bahwa tujuannya pakai masker itu adalah untuk keselamatannya dia. Memang cari makan itu perlu. Ya sudah diberi kesempatan, boleh, tapi dibatasi dengan waktu. Nah, penyesuaian ini jika terganggu bisa menghubungi kami untuk mendapat bantuan, ya, jadi dapat psikoterapi. Dan memang juga kalau sudah terganggu emosinya sampai membuang barang, sampai menendang anak, memukul anak, karena tidak mampu lagi berhadapan dengan masalah pandemi ini yang ada pada setiap keluarga, silahkan perlu minum obat, kita akan berikan obat. Jadi jangan takut kalau berkonsultasi pasti akan dikasih obat, tidak. Jadi akan diberikan solusi. Jadi sifatnya sangat personal, jadi tidak bisa secara general karena masing-masing orang punya mekanisme untuk pembelaan diri terhadap stresnya. Apakah positif, dia akan bangkit, dia akan mencari ikhtiar. Ya, jadi sekarang mungkin apa yang kita lihat di jalan itu adalah salah satu solusi untuk keluar dari satu sisi, satu suasana depresi, yaitu banyak istilahnya sekarang teman-teman kita berwirausaha, ya, dengan mobilnya yang bagus, mencoba menjual telur karena juga membantu peternak yang telurnya juga sulit dijual, ya, karena kebutuhan-kebutuhan hotel dan restoran mengecil, masker, buah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu, ya, untuk bagaimana kita melawan agar kita tidak jatuh dalam kondisi depresi, tidak jatuh dalam gangguan penyesuaian terhadap situasi yang berat ini. Oke, Dokter Yuni, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda masih bisa berkesempatan untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, bagaimana mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi COVID-19 ini, di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Dr. A.A. Sri Wahyuni SPKJ, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Di sesi yang terakhir ini, bagaimana mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita. Masih bersama Dr. A.A. Sri Wahyuni SPKJ. Beliau saat ini di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bali. Betul ya, Dok, ya, Dr. Yuni, ya. Baik, silakan Anda yang ada di rumah saja, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dok, ini ada case nih, ada salah seorang, mungkin bisa dikatakan ini salah satu family saya yang merasakan konsultasi ini, ya. mumpung gratis sama dokter, ya. Ketika usia saudara saya itu mungkin sudah di atas 60. Iya, bisa dikatakan demikian. Baik, bisa dikatakan ini kecemasan tidak memandang usia, Dok? Betul. Kecemasan tidak memandang usia, jadi dari anak-anak sampai usia lanjut. Tapi yang rentan itu adalah yang usia lanjut dan usia pertengahan. Jadi kalau dari kecil memang pencemas, itu bisa ditandai dengan memang
TK takut gitu ya. Jadi kalau anak-anak cemas saat dulu tidak cemas, sekarang mungkin cemas karena pandemi. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung lagi. Ada Ibu Tina dari Papua. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore Ibu Tina. Silakan. Ya, selamat sore, dokter. Selamat sore Bu Tina, Papua jauh sekali ya Bu. Tapi kita Bu, dekat. ini saya mau ya. bertanya nih. Ya. Ya, saya sudah banyak kegiatan. Oke. Halo Ibu. Sambungannya agak terputus. Agak putus-putus, Iya, Ibu. silakan. Ya, halo? Ya? Iya. Sudah. Ya. Ya. Kan saya sudah banyak kegiatan di rumah. Kerja juga di rumah. Bikin kue, makan, olahraga dan sebagainya. Tapi setiap tidur bangun pagi badannya sakit, bau pegal-pegal, rasanya susah sekali bangun. Itu apa termasuk stres atau apa ya, dokter? Mohon dijelaskan. Ibu umur berapa sekarang Ibu Tina? 50-an ya, dokter. 50-an. Masih menstruasi ya Bu ya? Iya. Masih ya Bu ya. Oke. Baik, itu saja Ibu Tina dari Papua. Iya, itu saja. Terima Ya, kasih Ibu makasih. Tina di Selamat Papua. malam. Waduh, ini terima kasih Selamat sekali malam. nih. Di Papua Jauh-jauh sudah malam yang ya. sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Baik, langsung saja dokter. Ini Iya. mungkin dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan dari di rumah saja oleh Ibu Tina, sampai makan pun sudah disampaikan tadi. Ya, buat kue dimakan sendiri. Bangun Iya. pagi merasa pegal-pegal. Apa itu ke over namanya? Iya, Ibu Tina, kemungkinan kualitas tidurnya Ibu Tina kurang dalam, sehingga tidak terjadi proses apa istilahnya adalah proses rekonsiliasi ya pada sel-sel otot-otot, sel-sel saraf, itu tidak terjadi pembaharuan Ibu, tidak terjadi pembaharuan di saat kita tidur, sehingga malah yang muncul adalah seperti kita tidak biasa berkegiatan, sehingga pegal-pegal ya, sama dengan kita tidak pernah lari atau tidak pernah jalan gitu, begitu baru bangun tidur pegal semua. Baik, dok, ini kualitas tidur yang baik yang seperti apa sih dok? Ya, kualitas tidur yang baik adalah tidur nyenyak tanpa mimpi, ya, dan jika terbangun karena buang air kecil, terbangun kemudian bisa gampang tidur kembali, dan yang paling penting adalah ketika bangun di pagi hari kita merasa segar. Tidak memandang berapa jam waktu tidur. Oke. Ya, walaupun tidur cuma 3 jam, 4 jam, kalau kita fresh, tidur nyenyak, tidur dalam, kita akan merasa segar. Tapi kalau mimpinya yang indah-indah seperti itu, Walaupun mimpi indah dan bersambung, itu juga melelahkan. Iya, Ya. oke. Jadi kalau walaupun tidurnya 10 jam, kita dibilang ngoro apa sama orang-orang di sekitar kita, tetapi baru bangun kita merasa tetap lelah, itu berarti tidur kita tidak dalam. Oke. Kemungkinan untuk Ibu Tina, kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang sudah teratur, namun jangan misalnya sekarang sibuk di dapur, sudah melelahkan, tidak olahraga, besok baru olahraga, lusa tidak, seperti itu. Tapi usahakan bahwa dilakukan dengan teratur. Kalau Ibu olahraga seminggu 3 kali, yang seminggu 3 kali mungkin cuma 20 menit, 30 menit. Kemudian kegiatan antara masak dan makannya juga sekarang lebih banyak kita jadi larinya ke makan, ya, bolak-balik juga pintu kulkas banyak yang longgar juga Bu sekarang karena buka bolak-balik dibuka. Jadi makannya juga Ibu perlu perhatikan bahwa sebelum tidur Ibu jangan makan makanan yang berprotein hewani, terutama Ibu. Jadi kalau Ibu makan protein hewani itu akan berdampak juga kualitas tidurnya Ibu kurang baik, sehingga pada saat bangun tidur Ibu merasakan pegel-pegel. Ya, tentu yang saya sampaikan Ibu apa ya, didesain menurut Ibu sendiri. Jadi antara Ibu masak, jangan dipus hari ini Ibu buat kue sekian kilo, besok Ibu olahraga, tidak.
tentu semuanya harus berimbang antara yang ibu lakukan, kegiatan fisik, aktivitas rumah, olahraga, kemudian mungkin berdoa juga, dan ngobrol, nonton TV, dan tidur, itu semuanya harus seimbang. Sehingga tidak ada kelelahan otot yang berlebihan saat baru bangun. Baik, Ya. itu yang harus dilakukan oleh Bu Tina dari Papua ya. Terima Ya. kasih Bu Tina di Papua. Semoga selalu sehat ya Bu ya di Papua. Ya. Dok, kembali lagi dong pertanyaan saya tadi ini. Ya. Menurut cerita saudara saya itu ketika mendengar berita-berita tentang pandemi ini sendiri, katanya bahasa Balinya tangkahnya druktum, pokoknya tidak nyaman seperti itu. Apa yang harus dilakukan, Dok? Iya, Itu kan yang sudah dinamakan masuk kecemasan. itu sudah masuk gangguan cemas, ya, Yeah. karena sudah berlangsung Yeah. sejak pandemi ini sampai saat ini ya. Dan pada usia lanjut itu lebih berisiko lagi, apalagi sebelumnya mungkin pernah melewati fase-fase musim Gering Agung mungkin di Bali gitu ya, Yeah. musim cacar misalnya seperti itu. Yang harus dilakukan pertama adalah menjauhkan dari berita-berita hoax. Ya, jadi menjauhkan dari berita hoax, sampaikan bahwa semua orang mengalami hal yang sama. Baik. Ya, jadi memang ada yang sembuh, ada yang meninggal, itu sudah ada yang ngurus, sudah ada dokter yang ngurus. Jadi nggak usah dipikirkan. Jadi Baik. yang tetap harus ibu atau tante atau mbah jaga adalah mbah tetap harus rajin mencuci tangan. Itu kalau keluar rumah atau mau ke pasar atau ke warung, pakailah masker. Oke. Jadi apapun kegiatan yang menyentuh area T di muka ini, Mbak harus cuci tangan. Nah, gitu. ini dia, menjauhkan dari berita hoax. Tapi ketika sampai di warung, dengar lagi berita tersebut dari kiri kanan yang datang ke warung itu. Iya. Ya, jadi kalau mendengar itu mbahnya harus berpikir, oh iya, masing-masing sudah punya jalur sendiri-sendiri, sudah punya proses sendiri-sendiri. Tugas saya hanya menjaga, Baik. menjaga kebersihan tangan saya, menghindari kontak dengan orang lain, dan juga menjaga jangan sampai kontak juga sama PDP atau ODP gitu. Itu yang perlu dipesankan ke teman-teman, ke Mbah, jangan sampai kita terpengaruh oleh berita-berita hoax juga. Wah, di sana daerah merah, jangan beli dagangnya dari sana ya, jangan belanja. Oke, Yang seperti iya, itu, baik. itu malah tambah berpikir bahwa ini dagangnya dari mana ya tadi. Jadi sampai akhirnya menghindari makan, menghindari ketemu orang lain. Jadi bisa dikatakan melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan ringan yang bisa Bisa. menghilangkan pikiran Ya. terhadap berita-berita hoax itu Bisa, sendiri, Dok. jadi bisa dengar lagu-lagu Bali, dengar ceramah-ceramah. Bali Harjo gitu ya, lewat Harjo. handphone. Boleh, yang lucu-lucu boleh. Oke. Kalau mejahitan sambil dengar radio yang jangan mengirim berita. Beritanya lagi pandemi, Berita sama aja kali ya, Dok ya. updating kasus kematian dan Oke. ini jangan. Dokter Yuni, Oke. ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa saat ini untuk mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi? Ya, pemirsa Bali TV, saya kira kita semua sedang berhadapan suatu musibah pandemi yang menimpa seluruh dunia. Ya, jagalah, hindari dari berita-berita yang tidak informatif. Carilah berita-berita yang mensupport kita untuk tetap bertahan melawan bahwa semua orang punya masalah yang sama, semua dalam kesulitan. Marilah kita bersama-sama mencari, mengikhtiarkan aktivitas-aktivitas yang positif sehingga kita terhindar dari gangguan cemas dan gangguan depresi. Kita harus tetap optimis, semangat, jaga kebersihan, pakailah masker ketika kita harus keluar rumah. Terima kasih. Oke, yang pastinya bergandengan tangan, Ya. kita yakin semuanya ini pasti cepat berlalu Bisa, ya, Dokter bisa ya. dilalui. Dokter Yuni, terima kasih Sama-sama. sudah sharingnya, yang pastinya Sama-sama. dialog Harmoni Bali ini saat ini kerjasama antara Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bali, dan yang pastinya terima kasih bagi Anda pemirsa Bali TV yang saat ini di rumah saja yang sudah menyaksikan kami. Saya Madis Karang, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.